Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lewi. Bagaimana kabarnya Ibu? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Perkenalkan, nama saya Fauz Muhammad Firajati Fauzi dari kelas 11 IPA 4 absen 14. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan soal yang telah Ibu Lewi berikan tentang materi yaitu turunan. Tujuan saya membuat video ini yang pertama adalah untuk menyelesaikan kewajiban atau tugas yang telah boleh berikan kepada kami siswa kelas 11 untuk membahas soal-soal yang telah boleh berikan matematika wajib tentang materi turunan. Untuk apa? Agar kelak video ini akan menjadi prasyarat kami untuk mengikuti ulangan matematika wajib dengan materi turunan di minggu depan. Kemudian tujuan saya membuat video ini yang kedua adalah untuk membagi ilmu. Mengapa membagi ilmu? Ketika Bu Lewi telah memberikan soal tersebut kepada saya, kemudian saya bisa mengerjakannya, berarti saya telah memiliki ilmu tersebut. Kemudian ilmu itu tidak boleh dipendam untuk diri sendiri, harus disebarluaskan. Oleh karena itu, tujuan saya membuat video ini adalah agar mereka yang mungkin saja kurang paham, kurang mengerti, dan tidak tahu bagaimana cara menjawab soal-soal tentang turunan akan terbantu setelah melihat video ini. Nah, sebelum masuk ke inti video, yaitu pembahasan soal, ada baiknya kita semua terus mengkampanyekan kebiasaan-kebiasaan baik kita, salah satunya adalah menjaga kebersihan. Bagaimana caranya? Cara paling mudah untuk menjaga kebersihan adalah dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Oleh karena kita mau mengerjakan pembahasan soal tersebut di papan tulis, ada baiknya sebelum mengerjakan tersebut, kita mencuci tangan dengan air dan sabun, dan gerakannya juga yang telah dianjurkan oleh WHO terlebih dahulu. Tunggu apa lagi? Yuk bareng-bareng! Nah, tadi kan kita udah cuci tangan nih, berarti tangan kita sekarang udah bersih. Sekarang berarti waktunya kita masuk ke inti video yang akan kita lakukan ini, yaitu pembahasan soal. Karena nomor absen saya adalah nomor absen 14, maka saya akan mengerjakan soal nomor 14. Nomor 14 itu sendiri terbagi menjadi dua soal, yaitu A dan B. Yang pertama akan kita kerjakan itu yang A terlebih dahulu. Yuk. 14A. Diketahui fx sama dengan 6x pangkat 3 min 3 dipangkatkan 2 kali dikali 2x pangkat 2 min 1. Yang ditanya adalah f aksen min 1 dikurang 3f0 ditambah 2f aksen 1 sama dengan berapa? Hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah melihat fx-nya ini. Karena ini dikali, berarti kita akan memakai rumus turunan fungsi perkalian, yaitu ketika fx sama dengan u kali v, maka turunan pertama dari fx-nya adalah u aksen atau u turunan pertama dikali v plus v aksen dikali u. Di sini kesepakatan kita bersama, v-nya itu adalah 2x pangkat 2 min 1. Maka jika kita lihat lagi bentuk ini, maka kita bisa menggunakan rumus sifat-sifat turunan yang ketika y-nya sama dengan ax pangkat n, maka y aksennya atau y turunan pertamanya adalah n maju ke depan ya, pangkatnya maju ke depan, n dikali ax pangkat n min 1, n-nya dikurang begitu. Nah, berarti langsung saja kita masukkan v aksen sama dengan ini 2-nya maju ke depan, 2 dikali 2x pangkat 2 minus 1 dikurang 1 ini kan sama dengan x pangkat 0 ya, berarti 0-nya maju ke depan, minus 0 dikali 1 x 0 pangkat 0 min 1. Berarti setelah dikali-kali 2 kali 2 kan 4, x pangkat 2 min 1 itu 1 nanti hasilnya, x pangkat 1. Kemudian ini semua 0, berarti nanti sama f aksennya sama dengan 4x. Nah, tadi kan kita udah nyari v, sekarang kita nyari yang u. Kalau tadi v itu 2x pangkat 2 min 1, berarti u-nya ini sekarang yang 6x pangkat 3 min 3 dipangkatkan 2 kali. Kalau kita lihat bentuk fx-nya ini, kita jadi tahu kalau ini bisa menggunakan rumus sifat turunan, yaitu ketika y-nya sama dengan fx pangkat n, itu y aksennya atau y turunan pertamanya itu sama dengan n maju depan juga, n
dikali fx pangkat n min 1, pangkat dikurang 1, dikali f turunan pertama dari x. Maksudnya f x turunan pertama, gitu. Langsung saja kita masukkan ke contoh. Jadi 2-nya maju depan, 2 dikali fx n min 1, berarti 6x pangkat 3 min 3, 2 min 1. Kan pangkatnya, kan n-nya 2, berarti dikurang 1, 2 min 1. Dikali f turunan pertama x. F turunan pertama x ini bisa mengacu dengan rumus, dengan cara yang tadi, yang y sama dengan ax pangkat n. Karena kan tadi 6x pangkat 3 min 3, kita turunin tuh. 3-nya maju di depan, 3 dikali 6x pangkat 3, 3 min 1, kan n min 1. 3 dikali 6x 3 min 1 dikurang, karena ini 3-nya itu sama kayak x pangkat 0, berarti 0-nya maju ke depan. Kayak tadi, 0 dikali 3, x pangkat 0 min 1. Yang hasilnya nanti ini 0. Maka penyelesaiannya itu adalah 2 dikali 6x min 3 pangkat 1, pangkat 1 tidak usah ditulis, dikali 3 kali 6, 18, x 3 min 1, 2. 2 dikali 6x pangkat 3 min 3 dikali 18x pangkat 2. Setelah kita ketemu U, V, U aksen sama V aksennya, kita langsung masukin aja ke turunan fungsi perkalian itu, yang tadi yang F aksen sama dengan U aksen V plus V aksen U. Langsung saja kita masukin. U aksennya kan tadi 2 dikali 6x pangkat 3 min 3, 18x dikali 18x pangkat 2. Dikali lagi V biasanya itu 2x pangkat 2 min 1. Ditambah V aksennya kan 4x tadi. 4x dikali U biasa. U biasanya itu 6x pangkat 3 min 3 dipangkatkan 2 kali. Nah, alhasil inilah F aksennya. F aksen X-nya. F turunan pertama fungsi X-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang F aksen min 1 plus 3 F0 plus 2 F aksen min 1 F aksen 1, yang intinya soal yang dipertanyakan, kita nggak mungkin memecah ini menjadi lebih sederhana karena ini terlalu rumit untuk disederhanakan lagi. Jadi ini udah paling sederhana menurut saya. Nah, jadi langsung saja kita masukin ketika X-nya min 1, F aksennya berapa. Nah, kayak gitu. Jadi langsung aja nih masuk ke ketika X-nya min 1, F aksennya berapa. Langsung aja dimasukin, semua X-nya dimasukin min 1, disubstitusikan min 1. Berarti 2 dalam kurung 6, X-nya kan tadi min 1. Min 1 pangkat 3 min 3 dikali 18, X-nya min 1, 18 kali min 1 pangkat 2. 2x 2 pangkat min 1, x-nya min 1 juga, 2 min 1 pangkat 2 min 1 ditambah 4x, x-nya kan min 1, 4 kali min 1 dikali 6x pangkat 3, x-nya min 1 lagi, jadi 6 kali min 1 pangkat 3, min 3 dipangkatkan 2 kali. Kemudian dirapihkan menjadi, karena min 1 dipangkatkan 3 kali tetap min 1, berarti dia nanti hasilnya min 1. 2 dikali min 6, min 3 dipangkatkan 2 kali. Maaf, maksudnya ini nggak dipangkatkan 2 kali. Nah, 2 dikali min 6 min 3 dikali 18 dikali 1 plus 4 dikali min 1 dikali min 6 min 3 dipangkatkan 2 kali. Min 6 min 3 kan min 9. 2 dikali min 9 kali 18 kali 1 ditambah 4 kali min 1 min 4. Min 6 min 3 min 9 dipangkatkan 2 kali. Min 9 pangkat 2. Maka hasilnya nanti adalah 2 dikali min 9 dikali 18 dikali 1 hasilnya min 324. Min 4 dikali min 9 pangkat 2. Min 9 pangkat 2 itu kan 81. 81 kali min 4 itu min 324 juga. Maka min 324 plus min 324 sama dengan min 648. Itulah persamaan pertama yang kita dapatkan saat ini. Nah, tadi kan F aksen min 1-nya udah. Sekarang kita nyari F aksen 1-nya. F aksen 1 itu sama juga caranya, substitusi juga, X-nya tinggal diganti jadi 1. Kalau tadi diganti sama min 1, sekarang diganti jadi 1. 2 dikali 6, X-nya 1, pangkat 3 min 3, dalam kurung 18, X-nya diganti 1 lagi pangkat 2, dikali 2, X-nya diganti 1 pangkat 2 min 1, plus 4 dikali 1, karena kan 4X, X-nya diganti jadi 1, 6 dikali X, X-nya 1 dipangkatkan 3, min 3 dipangkatkan 2 kali. Nah, langsung saja kita rapihkan, berarti 2 dikali 1 pangkat 3, 1, berarti 6.
2 dikali 6 min 3 dikali 18 dikali 1 plus 4 dikali 6 min 3 dipangkatkan 2 kali. Kita rapikan lagi, 6 min 3 kan 3, 6 min 3 3. Jadi 2 dikali 3 dikali 18 ditambah 4 dikali 3 dipangkatkan 2 kali. Kemudian 2 kali 3 kali 18 itu kan 106 hasilnya. 108 maaf. Dan 4 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu 9, berarti 9 kali 4 36. 108 tambah 36 sama dengan 144. Itu persamaan kedua yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada satu komponen lagi yaitu F0. Jadi dia bukan turunan, dia nggak nanya F turunan X0 ketika Fx turunan ketika X-nya 0, enggak. Jadi Fx biasa aja, Fx biasa ketika X-nya 0. Maka langsung saja kita masukkan ke bentuk awal tadi. Bentuk awalnya kan 6x pangkat 3 min 3 dipangkatkan 2 kali dikali 2x pangkat 2 min 1. X-nya kita masukin 0 aja. 6 dikali 0 pangkat 3 min 3 dipangkatkan 2 kali dikali 2 kali 0 dipangkatkan 2 kali min 1. Nah nanti kan berarti hasilnya min 3 pangkat 2 dikali min 1. Min 3 pangkat 2 itu kan 9, min 1 min 1. Berarti 9 dikali min 1 nanti jadinya min 9. Nah itu persamaan ketiga yang bisa kita dapatkan. Nah setelah kita udah menemukan f aksen min 1, f aksen 1 sama f0 nya, kita langsung masukin aja ke pertanyaan yang tadi ditanya. Pertanyaan tadi kan ditanya gini, f aksen min 1 min 3 f0 plus 2 f aksen 1 sama dengan berapa? F aksen min 1 tadi min 648, min 3 f0 nya min 9 ditambah 2 dikali f aksen 1 nya 144. Berarti min 648 min 3 dikali min 9 plus 2 kali 144. Berarti nanti hasilnya min 648 min 3 kali min 9 plus 27 plus 27 plus 2 kali 144 itu plus 288 plus 288. Berarti min 648 plus 27 plus 288 nanti setelah dihitung hasilnya akan mendapatkan min 333. Jadi itu adalah jawaban nomor 14A. Bagaimana? Mudah bukan? Nah tadi kan kita udah bahas nomor 14A. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya yang 14B. Jadi yang 14B itu soalnya gini, 14B, nilai maksimum dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x pangkat 2 plus 2x plus 9 berapa gitu. Nah dari sini kita breakdown dulu, kita pecah dulu satu-satu. Yang pertama yang diketahui. Yang diketahui di sini persamaan fx-nya. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x pangkat 2 plus 2x plus 9. Kemudian karena yang ditanya itu nanti yang ditanya itu nilai maksimum. Nilai maksimum itu bisa didapat ketika f aksen x-nya, maksudnya turunan pertama dari fx-nya itu sama dengan 0. Tapi hati-hati, kalau misalkan f aksen x-nya itu sama dengan 0, nanti dia bisa ada titik maksimum sama nilai maksimum. Maksudnya ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Nah, nanti yang kita ambil yang nilai maksimumnya aja. Nah, tadi kan kita udah ngerjain nomor 14A. Sekarang kita lanjut ngerjain nomor 14B. 14B, soalnya itu nilai maksimum dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x pangkat 2 plus 2x plus 9. Itu berapa? Dari sini kita breakdown dulu. Breakdown maksudnya dipecahin gitu ya. Yang pertama itu, nah tadi kan kita udah ngebahas nomor 14A. Nah sekarang kita lanjut ngebahas soal nomor 14B. 14B soalnya itu nilai maksimum dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x pangkat 2 plus 2x plus 9. Nah nanti kita, ini langkah pertama yang harus kita lakukan, itu kita breakdown dulu satu-satu. Kita pecah poin-poinnya. Yang pertama yang diketahui. Yang diketahui dari soal ini adalah satu, fx domainnya ketinggalan, sorry ya bro. Nah tadi kan kita udah ngebahas nomor 14A. Nah sekarang kita lanjut lagi ngebahas nomor 14B. Nah ini dia udah di depan mata kita, udah ada soalnya. Ayo kita baca bareng-bareng. 14B, nilai maksimum dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x pangkat 2 plus 2x plus 9 pada domain diantara x, maksudnya pada domain 0
Nah, tadi kan kita udah ngebahas nomor 14A. Nah, sekarang kita lanjut lagi ngebahas nomor 14B. Di depan ini udah ada soal dan beserta pembahasannya. Yuk kita breakdown pelan-pelan. 14B, soalnya itu nilai maksimum dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x pangkat 2 plus 2x plus 9 pada interval x diantara sama dengan 0 dan 3 adalah berapa? Nah, kita breakdown tuh pelan-pelan satu-satunya. Yang diketahui dulu. Yang diketahui, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x pangkat 2 plus 2x plus 9. Nah, yang diketahui yang kedua itu karena nanti yang ditanya nilai maksimum, maka f aksen 0 atau turunan pertama dari fx haruslah 0. Itu kata kuncinya. Namun, nanti ketika f aksen x-nya sama dengan 0 akan dihasilkan nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, nanti yang akan kita ambil yang nilai maksimumnya aja. Kemudian yang diketahui yang ketiga itu ada domainnya. Di sini tidak tertulis domainnya, tapi sudah saya tuliskan diketahuinya. Domainnya atau intervalnya itu x diantara 0 x diantara sama dengan 0 dan 3. Jadi x-nya itu 0 ke atas, diantara 0 ke atas sama 3 ke bawah gitu. Jadi kalau misalkan x-nya itu 0 masih boleh, atau x-nya itu 3 juga masih boleh. Beda kalau tidak ada tanda garis seperti ininya, misalkan x diantara 0 sama 3, berarti itu cuma diantara 1 sampai 2 gitu loh. Yang ditanya pada soal ini yaitu berapakah nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimum dari ini nanti berapa. Nah, itu yang akan kita cari. Bagaimana caranya? Yuk simak lebih lanjut. Nah, gimana sekarang cara jawabnya? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi kan kita tahu nih tadi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x pangkat 2 plus 2x plus 9. Nah, kita untuk mencari nilai maksimum harus menurunkan, maksudnya fx-nya harus kita jadiin turunan pertama dulu. Nanti kita sama dengan 0. Jadi f aksen x-nya, f aksennya itu harus sama dengan 0. Itu kata kuncinya ya. Nah, untuk mencari f aksennya sama dengan 0, kalau dilihat dari bentuk kayak gini, kita bisa menggunakan sifat-sifat turunan yang ketika y sama dengan a x pangkat n, terus nanti diturunkan, y turunan pertamanya itu akan menjadi n sama n kali a. Y aksen sama dengan n kali a x pangkat n min 1. Jadi n-nya maju ke depan, terus nanti pangkat n-nya dikurangin 1 gitu. Langsung aja kita kerjain ya. Ini kan tadi sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x pangkat 2 plus 2x plus 9. 3 maju ke depan. 3 dikali sepertiga x pangkat 3 min 1. Berarti 3 dikali sepertiga x, 3 pangkat 3 min 1. Dikurang, 2-nya maju ke depan. 2 dikali 3 per 2x pangkat. Ini kan pangkat 2, berarti 2 min 1. Plus, ini kan pangkatnya 1, berarti 1 maju ke depan. 1 dikali 2x pangkat 1 min 1, kan pangkatnya 1 nih. 1 min 1 ditambah, ini kan ibarat x sama dengan 0. Nah, berarti 0-nya maju ke depan. 0-nya maju ke depan dikali 9x 0 pangkat 0 min 1. Hasilnya harus sama dengan 0. Nah, ini bisa kita coret nih. Coret. Nah, jadinya nanti x pangkat 3 min 1, x2. X pangkat 2 min 1, 3, maksudnya 3x pangkat 2 min 1, 3x. Terus 1 dikali 2, x pangkat 1 min 1, x pangkat 1 min 1 kan 0, berarti 1. Berarti ini cukup 2 aja. Jadi x pangkat 2 min 3x plus 2 sama dengan 0. Ini adalah turunan pertama dari fx. Nah, terus kita faktorisasi. X pangkat 2 min 3x plus 2 dipecah menjadi x min 2, x min 1 sama dengan 0. Kemudian pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. X sama dengan 2 dan x sama dengan 1 itu masuk di antara domain yang tadi diminta. Kan tadi domainnya diminta di antara x di antara sama dengan 0 sampai 3. Nah, berarti kan x di antara 0 sampai 3. Nah, x-nya ini 1 sama 2. Berarti masuk kan? Nah, ketika dicoba di antara 1 dan 2 ini hasilnya negatif. Ini kita coba 1,5. 1,5 dimasukkan 1,5 min 2 minus.
1/2 min 1 plus minus kali plus minus. Nah, minus. Kalau di sini kalau ini minus berarti ini plus, ini plus. Ketika ini minus, ini plus. Berdasarkan buku PKS, grafik atau misalnya panah yang akan terbentuk itu adalah seperti ini. Pada titik 1 panahnya akan naik. Jadi akan naik dan turun. Pada titik 2 itu akan turun pada naik. Jadi ibarat kata misalkan ini adalah nilai maksimumnya. Dia naik nih, dia naik sampai 1 tuh udah maksimum. Terus turun kan? Turun sampai 2 udah minimum gitu loh. Terus nanti naik lagi. Nah, jadi kemungkinan nilai maksimumnya itu ada kalau nggak di 1, di 3. Kenapa? Karena sama-sama naik. Cuman kan kalau 1 ini maksimumnya segini misalkan. Kalau 3 kan mana tahu selanjut dari sini masih naik lagi gitu. Nggak tahu kan. Nah, jadi kemungkinan nilai maksimumnya itu ada di 1 dan 3. Itu kan hipotesa, penebakan kita. Nah, biar cara amannya, cara manualnya, cara panjangnya kita cobain satu-satu kan. Kalau F-nya 0 kalau X-nya 0 kalau X-nya 0, F-X-nya berapa? 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa? Pertama kita cobain 0 dulu. Ketika X-nya 0, F-X-nya itu sama dengan 1/3, X-nya diganti 0 berarti 1/3 dikali 0 pangkat 3 min 3/2 dikali 0 pangkat 2 plus 2 dikali 0 plus 9. Ini kan semua 0 nih, karena dikali 0 kan. Sisa 9, berarti ketika X-nya 0, F-X-nya itu 9. Nah, kan tadi kita udah ngecek ini nih. Yang pertama yang kita cek itu X sama dengan 0, F-X-nya berapa. Selanjutnya kita coba cek 1, 2, sama 3-nya. Nah, kita coba cek yang 1 dulu ya. Ketika X-nya sama dengan 1, F-X-nya maka akan harusnya nilai F-X-nya jadi nih 1/3 dikali 1 pangkat 3 min 3/2 dikali 1 pangkat 2 plus 2 dikali 1 plus 9. 1/3, 1 pangkat 3, 1. Berarti 1/3. Min 3/2, 1 pangkat 2, 1 juga. 1/3 min 3/2. 2 kali 1, 2. Tambah 9, 11. Maka 1/3 min 3/2 plus 11. Disamakan penyebut menjadi 6. 6 dibagi 3 itu 2. 6 dibagi 3 itu 2. Dikali 1, 2. Maka pembilangnya 2. 6 dibagi 2 itu 3. 3 dikali 3 9, maka pembilangnya 9 juga. 6 dibagi 11 misalnya nih, kalau misalkan 11 itu kan dia bilangan desimal, misalnya bilangan utuh gitu, bulat. Nah, untuk dijadikan pecahan berarti 11 ini dikali berapa yang nanti hasilnya akan bisa jadi per 6 dikalikan 6. Nah, jadi kalau nih misalnya 66 dibagi 6 11 kan, nah sama berarti gitu loh. Nah, yaudah kita kurang sama kita tambah aja. Nanti hasilnya 2 min 9 min 7 plus 66 59. 59 per 6 nanti hasilnya. Jadi 2 min 9 plus 66 per 6 itu sama dengan 59 per 6. 59 per 6 ini sama dengan 9 5 per 6. 5 per 6 ini ketika dibagi itu sama dengan 5 per 6 ini ketika dijadikan bilangan koma itu jadinya 9,83 titik gitu. Nah, terus lanjut lagi ke F2. F ketika X-nya 2, Fx ketika X-nya 2, maaf. Nah, ketika X-nya 2, Fx-nya itu maka 1/3 dikali 2 pangkat 3 min 3/2 dikali 2 pangkat 2 plus 2 kali 2 plus 9. 2 pangkat 3 8, sama dengan berarti 8/3. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, ini 2 bisa dicoret. Misalnya kan ini 4 nih nanti. 2 coret. Jadi nanti sisa 2. 2 dikali 3 langsung aja 6 gitu. 8/3 min 6, 2 kali 2 4 plus 4 plus 9. Nah, terus ini kan bisa langsung dijumlahin sama dikurangin. Nanti hasilnya min 6 plus 4 min 6 plus 4 plus 9 itu nanti 7. Jadi 8/3 plus 7. Disamain penyebut 3. 3 dibagi 3 1 kali 8 8. Nah, terus 7 ini dijadiin pecahan per 3. Nah, berarti 21. Karena kenapa? 21 dibagi 3 7 gitu.
Nah, berarti 21 tambah 8, 29 per 3. 29 per 3 itu sama dengan 92 per 3. 92 per 3 itu kalau dijadiin bilangan koma jadinya 9,6 bla 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 bla. Nah, tadi kan ketika X-nya ketika 0 sudah, ketika X-nya 1 sudah, ketika X-nya 2 sudah. Nah, sekarang yang terakhir nih, ketika X-nya 3, Fx-nya berapa? Ketika X-nya 3, kita langsung masukin aja sama seperti biasa. Sepertiga kali 3 kan X-nya 3. Pangkat 3 min 3 per 2 kali 3 pangkat 2 plus 2 kali 3 plus 9. Ini kan 3 pangkat 3. Ada 3-nya 3. Terus dibagi sama 3-nya 1. Nah, berarti bisa dicoret tuh. Bisa dicoret. Nanti berarti jadi sisanya 3 pangkat 2. Langsung aja 3 pangkat 2, 9. Ini 3 pangkat 2 kan 9. Dikali 3, 27. Jadi minus 27 per 2. 2 kali 3, 6. Plus 6, plus 9. Ini semua 9 ditambah 6 ditambah 9 jadinya 24. 24 min 27 per 2. Samain penyebut per 2. Kalau misalkan 24 itu untuk penyebutnya 1, berarti kalau untuk penyebutnya 2, 24 ini dikali 2 aja. Jadi 48. 48 minus 27 per 2 jadinya 21 per 2. 21 per 2 itu 10 1 per 2. 10 1 per 2 kalau dijadiin bilangan koma jadinya 10,5. Nah, dari 4 titik yang sudah kita tentukan tersebut, maka kita tahu kalau misalkan fx ketika x-nya sama dengan 3 memiliki nilai paling tinggi. Berarti ketika nilai dia paling tinggi, maka dia disebut nilai maksimum. Jika ditanya, berapakah nilai maksimum dari fx? Maka nilai maksimum dari fx tersebut adalah 10,5 ketika x-nya sama dengan 3. Begitu. Paham teman-teman? Mudah bukan? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, gimana teman-teman? Paham nggak? Paham dong. Nah, sekarang kita udah masuk ke penghujung akhir dari video ini. Tadi kita diawali dengan mencuci tangan terlebih dahulu dengan air, sabun, dan anjuran WHO, gerakan yang dianjurkan oleh WHO. Kemudian setelah kita melakukan kegiatan ini pun, kita diharuskan untuk mencuci tangan kita setelahnya. Baik kita kerjainnya di papan tulis, di buku, di kertas, atau di HP, apapun itu, diharuskan untuk mencuci tangan setelahnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih belum ngerti, belum paham, belum jelas gitu maksud tujuan dari soal ini, dari pembahasan soal ini juga maksudnya, boleh tanyakan langsung saja untuk jelasnya dan detailnya ke Bu Lewi atau ke saya sekalipun tak apa. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan ataupun isi materi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk Bu Lewi, terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Sekiranya itu saja, cukup sampai di situ. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir video ini. Sampai berjumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.